Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di renungan Logos HKP Limo, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, kata cluenya di sini yaitu lidah. Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang disampaikan dalam firman ini. Yang pertama, bagaimana setiap orang percaya menggunakan lidah dengan benar. Yang kedua, bagaimana kita memahami dosa terkait penggunaan lidah dalam berkata-kata. Dan yang terakhir, bagaimana organ lidah ini menjadi dan membawa berkat bagi semua yang mendengar, bagi semua yang menggunakannya. Nah, yang pertama, lidah ini tidak bertulang. Lidah adalah organ tubuh yang terkecil yang bisa dikatakan membawa berkat dan membawa kutuk. Yakobus menyatakan penggunaan lidah yang diarahkan kepada penggunanya yaitu pada guru-guru. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, Yakobus mengingatkan tentang para guru-guru dalam mengajar, dalam berkata-kata, hendaklah menggunakan kata-kata yang benar. Karena guru adalah seorang teladan. Terlebih lagi dia seorang yang percaya pada Tuhan. Jadi lidah ini harus kita gunakan dengan hal-hal yang benar terkait dalam pengajaran-pengajaran yang tidak membawa kepada kesesatan dan membuat hati orang luka atau membuat orang yang mendengar menjadi membawa dosa. Ini yang disampaikan Yakobus. Jadi lidah ini bagian daripada ciptaan Tuhan yang adalah bagian rupa Allah. Jadi lidah yang membawa, mengedukasi, berkata-kata yang benar. Yang kedua yaitu bagaimana kita memahami dosa tentang lidah ini. Ternyata banyak orang yang menggunakan lidah ini bisa membawa dosa bahkan menjadi terbakar. Ada yang tersakiti, terluka, dan menambah luka lagi, dan justru mengutuk. Nah, ini yang tidak disenangi oleh Tuhan. Makanya dikatakan di Yakobus pasal 1 ayat 9, dikatakan hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat berkata-kata. Berarti ada kata kendali di sana. Bagaimana kita mengendalikan lidah ini supaya tidak bermuatan melakukan dosa. Dan yang ketiga yaitu bagaimana lidah kita ini menjadi berkat dan membawa berkat. Artinya membuat semua orang bahagia mendengarkan kata-kata yang kita keluarkan. Menurut penelitian, seorang pria itu mengeluarkan kata-kata satu hari itu 7.000 kata. Dan seorang wanita mengeluarkan kata-katanya setiap hari 20.000 kata. Nah, pertanyaan sekarang, saudaraku, selama satu hari ini, nanti dari pagi kita bangun sampai kita tidur, coba kita deteksi diri. Apakah dengan kesadaran kita bisa mendeteksi kata-kata yang membawa dosa atau membawa berkat? Nah, di sini kata kuncinya adalah bagaimana kehadiran kesadaran Allah ada dalam diri kita, sehingga ketika gerak tubuh kita, bahasa tubuh kita, terlebih kata-kata ini keluar, semuanya mengarah kepada rasa bahagia. Berarti kesadaran Tuhan dalam diri kita berkata-kata tidak munafik.
Itu kan membahagiakan kita dan membahagiakan orang lain. Demikian juga kesadaran Allah ada dalam diri kita ketika kita berkata-kata dengan tulus. Tidak lain di bibir, lain di hati. Ini membawa berkat, menjadi berkat. Dan membuat semua orang merasa bahagia. Nah, hati-hati Bapak Ibu, kita semuanya menggunakan lidah ini. Ingat dari kata 3 tadi, bahwa bagaimana kita menggunakan kata-kata yang benar dalam setiap berkomunikasi kepada siapapun, dimanapun, situasi apapun. Yang kedua, bagaimana kita memahami tentang dosa karena lidah ini bisa membakar, bisa melukai, bisa menyakiti. Perlu ada pengendalian diri. Makanya harus ada setiap keluar kata-kata kita, kata-kata yang manis, yang sedap didengar, yang membawa kenyamanan. Tapi kata-kata kebun binatang, kata-kata ketika saat emosi, mungkin ya keluar kata-kata yang membawa dosa. Hendaknya kita buat lidah ini sepertinya kita berada dalam kebun bunga, lingkungan kita, di mana kita berada. Dan yang terakhir tadi, marilah kita Bapak Ibu, setiap kata yang keluar lewat lidah kita ini menjadi berkat dan membawa berkat. Yang sakit beroleh kekuatan dengan kata-kata kita. Yang kuat kita berikan kata-kata yang menjadi saluran berkat. Yang sedih kita hibur. Yang kehilangan kita berikan kekuatan. Sebab dengan lidahlah kita juga berdoa kepada Allah Bapa. Dan kita juga memuji nama Tuhan. Dan dengan lidah juga kita menyampaikan sesuatu isi hati kita. Sehingga semua orang mengetahui kita dalam keadaan apa dan sedang apa. Mari kita gunakan lidah kita membawa berkat dan membawa sukacita. Semua orang menjadi bahagia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami adalah orang yang lemah dalam menggunakan rupa Allah lewat organ tubuh kami. Semua kata-kata yang keluar dari hidup kami ini setiap hari demi hari, biarlah Tuhan kami dengan sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kami ini, sehingga kami sungguh-sungguh sadar mengeluarkan kata-kata yang membawa berkat, membawa semua orang rasa bahagia, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati pengajaran dari Tuhan, menjadi lidah seorang murid. Terima kasih Bapa, biarlah Kau berkati lidah kami ini jadi lidah seorang murid, di mana Tuhan adalah guru kami yang membawa semua orang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.